terpilih menjadi wakil dari siswa kelas 12 SMA Negeri 22 Surabaya, yaitu 40%. Ya, di kalian 40% siswa yang terpilih. Terpilihnya bukan secara acak, karena ini berdasarkan nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga terpilihlah kalian ini menjadi calon peserta seleksi masuk perguruan tinggi negeri dalam atau jalur undangan. Jadi selamat bagi Anda. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, saya sudah menyisir satu persatu wajah kalian. Ya. Alhamdulillah saya bisa menatap wajah kalian langsung, anak-anak kelas 12, dan saya bangga sekali, senang sekali karena bertemu dengan anak-anak yang hebat kali ini ya, 40% teratas ya. Anak-anak terhebat yang ada, yang kami punya di kelas 12 ya. Ternyata wajahnya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Semoga nanti kalian juga nasibnya dan berhasil bisa menembus di perguruan tinggi negeri di jalur undangan ini. Anak-anakku sekalian, yang saya cintai dan saya banggakan, kalian ini adalah sudah masuk 40%, tentunya kalian ini sangat beruntung sekali ya, karena tidak banyak ya. Bayangkan dari 300 lebih ya, kalian tuh 40%-nya. Lebih dari separuh yang tidak seberuntung kalian. Ya, kalian termasuk yang beruntung karena sudah masuk yang 40%, maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Punyalah keinginan untuk mengikuti jalur undangan ini. Kalau kalian belum sudah istilahnya, Pak, saya mau kerja saja. Kalau mau kerja saja, eman-eman kalian sudah dapat bisa menempatkan diri 40%. Mengapa tidak dari dulu masuk di SMK saja? Karena kalau di SMA ini, kalian itu diproyeksikan untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Kalau lulusan perguruan tinggi itu beda kalau kuliah dengan lulusan SMA. Harganya lain, gitu kan. Prosesnya juga lain. Karena nanti pasti kalian itu minimal diploma atau sarjana. Kalau sarjana harganya lain dengan lulusan SMA. Kalau di SMA kalian mungkin juga bersaing dengan anak-anak SMK. Jelas kalahnya karena mereka sudah dilatih untuk bekerja, karena banyak praktek-praktek di tingkat SMK itu. Jadi jangan sampai kalian itu mengundurkan diri. Pak, Bu, saya mau kerja saja. Jangan. Nah, kalian itu sudah SMA kelas 12. Kalau saya ibaratkan satu pertandingan, kalian sekarang sudah masuk di semifinal. Tinggal selangkah lagi final. Kalau sudah final jelas kan, juara 1 atau juara 2 kalau pertandingan. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kalian itu beruntung sekali. Bayangkan, Pak Romli saja nggak seberuntung kalian dulu waktu SMA. Saya bisa cerita sedikit ceritanya Pak Romli ya. Saya dulu itu dari SD itu sama orang tua nggak mau disekolahkan. Ya, alasannya biasa, alasan tradisional ya, yaitu biaya. Gitu. Tapi dengan kemauan yang tinggi dan luar biasa, akhirnya bisa diterima di sekolah SMP negeri. Hingga berjalan 3 tahun. Berikutnya juga begitu. Habis SMP enggak sekolah lagi, orang tua menginginkan seperti itu. Laki-laki bisa berjuang, bagaimana caranya bisa diterima di perguruan tinggi, di SMA negeri. Alhamdulillah bisa di SMA negeri. Tidak berhenti sampai situ, sama dengan posisi kalian sekarang. Pada saat kelas 3 SMA, dulu kelas 3, mulai kelas 12 ya. Itu enggak
tidak diperbolehkan kuliah. Tapi dengan kemauan yang tinggi, yang luar biasa, akhirnya bisa kuliah. Yaitu dulu Pak Romli kuliah di IKIP Surabaya, yang sekarang namanya UNISA. Itu pun juga tidak mudah, karena Pak Romli sebetulnya dulu waktu kelas 3 itu pinginnya di teknik elektro ITS. Ya. Inginnya, tapi kan kemampuan Pak Romli waktu itu mungkin tidak pas. Kalau di ITS mungkin banyak anak yang lebih pintar yang dari masuk ke Surabaya. Kan Pak Romli bukan di Surabaya, dari desa. Makanya alhamdulillah pilihan akhirnya jatuh pilihan ke IKIP Negeri Surabaya. Sehingga Pak Romli bisa jadi guru. Dan alhamdulillah sekarang bisa jadi kepala sekolah di SMA 22 Surabaya. Bayangkan kalau dulu pilih ITS, tidak akan ketemu dengan kalian, tidak akan ketemu sama Bu Ari, karena jadi teknik elektro. Dan anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah ya kalian ini sudah masuk yang 40%. Kemudian karena sudah masuk 40%, tentunya seperti yang saya ceritakan tadi, kalian tentu punya keinginan. Keinginan tuh siapa yang nggak punya keinginan tinggi? Ingin punya uang yang banyak, ingin diterima di perguruan tinggi favorit, jurusan favorit, misalnya kedokteran. Hampir semua anak pinter itu pinginnya kedokteran. Yang nilai rata-ratanya tuh hampir 99 mungkin rapotnya. Karena se-Indonesia itu anak-anak yang top-top itu pinginnya kedokteran, teknik, informatika, dan sebagainya. Untuk itu kalian supaya kalian itu bisa menembus di jalur SNPTN ini, maka pemilihan jurusan maupun perguruan tinggi itu kalian harus banyak tanya kepada orang yang berpengalaman. Siapa orang yang berpengalaman itu? Orang yang berpengalaman terkait dengan pemilihan jurusan, khususnya SNPTN ini tak lain adalah tim BK di sekolah. Karena tim BK di sekolah itu sudah bertahun-tahun mengawal siswa untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Sehingga kalian bisa memilih sekarang. Ini kan sudah akan memulai pendaftaran SN. Silakan punya pilihan, tidak apa-apa. Ya, memang di SN itu cuma 2 atau 3 pilihan. Kalian bisa milih sampai 5 pilihan yang kalian inginkan. Nanti bisa dikonsultasikan kepada tim pendamping atau tim BK. Ya, alhamdulillah tahun ini anak-anak kalian betul-betul kami kawal. Kalian saya buat ada tim pendamping sehingga bisa mendampingi kalian selama kegiatan pemilihan jurusan maupun nanti kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya. Saya tidak ingin kejadian yang tahun lalu terulang pada kalian. Perlu kalian ketahui ya, untuk tahun 2020 kemarin SMA 22 itu yang lolos di jalur ini, jalur SN ini bisa terbilang sangat sedikit. Karena memang kemarin itu sejak bulan Maret ya, itu tidak ada kegiatan pertemuan, tidak ada kegiatan bertemu seperti sekarang ini. Kayak iPhone. Ya. Kegiatan ini baru dilakukan di tahun ini gitu ya. Tahun kemarin enggak. Nah, sehingga kalian punya waktu, punya kesempatan untuk komunikasi dengan pendamping atau tim BK di sekolah. Sehingga pemilihan jurusan itu kalian bisa betul-betul dikonsultasikan, disesuaikan dengan keinginan, tentunya juga disesuaikan dengan nilai yang kalian punya, yaitu nilai semester 1, 2, 3, 4, hingga 5. Ya. Sehingga nanti dengan pertimbangan itu, tim BK akan memberikan masukan. Oh, perguruan tingginya ini, atau jurusannya ini. Gitu kan. Kalian harus
jangan tentang, oh saya pengen ini Bu, saya pengen ke sana Bu. Nanti tiwas pengen tok. Karena kalau keinginan itu berdasar itu saja, nilainya nggak diperhatikan, bisa-bisa kalian nggak lolos. Ini mudah-mudahan lolos saja. Tapi supaya peluangnya besar, kalian itu dengarkan apa yang tim BK atau tim pendamping kalian itu memberikan masukan. Insya Allah kalau kalian itu bisa komunikasi dan menuruti apa yang disampaikan oleh tim BK atau tim pembimbing, insya Allah kalian itu akan lolos di masuk perguruan tinggi negeri jalur SNPTN. Di jalur SNPTN ini insya Allah secara biaya, secara dana itu tidak besar. Karena memang diperuntukkan untuk orang-orang yang pintar. Kan 40% itu pilihan, bukan acak. Itu orang yang pintar. Beda di jalur mandiri. Kalau jalur mandiri itu bisa 2 kali, 3 kali, atau 10 kali lipat biayanya dari jalur ini, dari jalur SNMPTN ini. Sehingga gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin supaya bisa lolos, maka komunikasikan dengan pembimbing dan pembimbing. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kalian ini sudah saya bentuk beberapa pembimbing, insya Allah 13 sampai 14 siswa itu satu pembimbing. Anggap itu guru wali khusus memberi motivasi dan memberikan masukan untuk kegiatan tim. Anggaplah tim sukses ini anak, ya anak-anakku ya, tim sukses biar kalian itu bisa lolos. Kalian bisa lolos masuk di perguruan tinggi negeri. Pak, saya nggak bisa konsultasi ini. Nah, usahakan. Kalau nggak bisa langsung ke sekolah, bisa pakai ya. Sekarang kan ada ada yang lain lah, yang online bisa. Yang penting sering-sering konsultasi ya. Sering konsultasi dengan tim BK dan pendamping. Kemudian pemilihan perguruan tinggi anak-anakku ya. Mungkin kalian itu karena orang Surabaya, pilihnya ya di Surabaya. Jangan seperti itu. Pak Romli saja bukan orang Surabaya, tapi sekarang nggak di Surabaya. Dulu kuliah di Surabaya, tapi bukan orang Surabaya. Ini nggak harus kuliahnya di Surabaya. Mungkin nanti tim BK memberikan masukan. Peluang kamu itu di sini, misalnya di luar Jawa Timur atau di luar Surabaya. Bisa jadi peluang terbesarnya di situ. Kalian ikuti saja. Ya. Nggak harus Surabaya. Ya, di luar Surabaya ataupun di luar Jawa Timur nggak masalah. Banyak mahasiswa dari Jawa Timur kuliah di Jakarta, kuliah di Jawa Barat dan sebagainya. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Kemudian tentunya kalian nilainya sudah tahu. Disitulah dasar kalian untuk memilih jurusan. Tidak harus jurusan yang seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau inginnya seperti Pak Romli dulu inginnya ke ITS Teknik Elektro, tapi biasanya Teknik Elektro itu orang-orang hebat. Pak Romli kalah hebat. Tapi alhamdulillah, meskipun tidak milih sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan gurunya Pak Romli dulu, alhamdulillah sekarang bisa ketemu kalian, bisa jadi kepala sekolah. Lalu sekalian yang saya cintai dan saya katakan, intinya kalian ya, saya ingin ketemu dengan kalian silaturahim ini meluruskan supaya tahun ini ya kalian ini adalah menjadi wakil dari SMA 2 Surabaya, wakil dari kelas 12, 40%. Saya harapkan kalian itu bisa lolos di perguruan tinggi ini. Di pundak kalianlah nama SMA 22 kami titipkan, sehingga suatu kebanggaan bagi kami, tentunya suatu hal yang sangat bagi kalian juga apabila kalian lolos di perguruan tinggi negeri. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang kedua seperti
seperti yang saya katakan tadi, sering-seringlah konsultasi, komunikasi dengan tim pembimbing atau tim BK di sekolah. Karena tim BK di sekolah itu orang yang paling berpengalaman untuk mengawal siswa bisa lolos di perguruan tinggi. Syukur-syukur nanti harapan saya 40% itu bisa lolos semua di perguruan tinggi negeri. Doa saya semoga kalian semua lolos di perguruan tinggi negeri. Ya. Amin. Kalau 40% lolos semua, aduh seneng banget. Yang paling seneng kalian, ya. Kami tim di sekolah, tapi itu juga bangga sudah bisa mengantar kalian untuk berhasil di perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu tim pendamping, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya senang sekali hari ini saya baru bisa ketemu, bisa menatap ini saya sisir satu persatu anak-anak saya, anak-anak hebat-hebat ya, anak yang hebat, masuk 40% dari kelas 12. Itu sungguh luar biasa bisa ketemu dengan kalian. Nah, akhir kata ya, mungkin ada satu hal yang kurang dari saya mohon maaf. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih yang sangat besar kepada Pak Romli yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Ya, bukan hanya orang tua kalian yang terus berdoa, bukan hanya Anda yang terus berdoa, Bapak Ibu pembimbing, Bapak Kepala Sekolah, ya sangat mendukung kalian dalam doa. Ya, anak-anak hari ini hadir di tengah-tengah kita juga, Bapak Ibu pembimbing. Mohon Bu Ani bisa menyapa anak-anak sebentar. Pak Yuli, Bu Kartia bisa mulai dari Bu Ani. Monggo Bu Ani bisa menyapa anak-anak. Bu Ani, videonya bisa dibuka Bu Ani. Ya, ada Bu Ani. Monggo Bu Ani. Pak Yuli, ya monggo untuk bisa buka ngomong sedikit nanti biar tampil di biar tampil di depan. Monggo. Ya. Nah, anak-anak, ya sambil menunggu Bu Kartia, Bu Ani mungkin masih menyiapkan. Hari ini memang acara utamanya adalah kita memperhatikan, kemudian disupport, dimotivasi oleh Pak Romli selaku kepala sekolah kita. Bapak Romli ini luar biasa, ya dalam usia yang masih muda sudah menjadi kepala sekolah, ya. Bari kalah, bari nenek-nenek gak jadi kepala sekolah ya. Ya, tetapi yang saya belajar dari Pak Romli adalah menemukan passion ya, menemukan sebuah kekuatan pada diri kita. Nah, yang penting bagi kalian semua adalah juga menemukan passion itu ya, menemukan kekuatan dari diri masing-masing. Ya. Bukan kekuatannya UNER, bukan kekuatannya kedokteran, bukan kekuatannya ITS, bukan kekuatannya teknik elektro, tetapi Anda kuat di mana. Nah, itu yang paling penting pada saat memilih jurusan. Ya, kami hanya bisa mendampingi, hanya bisa membantu ya apa yang bisa kami lakukan supaya kita bisa menghantar kalian untuk bisa tembus ya, istilahnya mungkin sekarang tembus SNMPTN ya. Kemudian jangan hanya menggantungkan di SNMPTN ya. Artinya meskipun tadi harapan kita besar untuk di SNMPTN, kita mencari peluang-peluang yang lain ya, peluang yang lain bisa lewat SPAN PTKIN, lewat SNMPTN, SNMPN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Kemarin sudah saya ya. Ya, itu yang mungkin perlu disiapkan baik-baik ya bagi para siswa. Ya, semoga sekali lagi kesempatan ini Anda gunakan dengan baik, Anda bijaksana memilih seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ya. Dengan demikian apa yang kalian cita-citakan boleh berhasil. Ya, terima kasih untuk Pak
Romli yang sudah memberikan semangat bagi anak-anak, ya, Pak Yuli yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu Kartia, Bu Ani selaku pembimbing ya, karena mungkin ada Bapak Ibu guru yang saat ini. Tadi Pak Abu hadir, hanya Pak Abu karena kesibukannya hadir di kelompok IPS ya. Jadi yang kemudian ada banyak form yang saya bagikan ya. Jadi untuk pendataan SNMPN mohon untuk diisi. Yang belum menyelesaikan atau belum mendaftarkan pilihan jurusannya yang 5, mohon untuk segera kirim ya. Kelompok bimbingannya Pak Abu sepertinya yang belum ya, cowok-cowok ini ya. Segera ditunggu Bu Yasmu supaya bisa di segera didata oleh Bu Yasmu. Ya. Masih ada kesempatan untuk kalian memilih ya, dalam proses kita masuk tahap yang kedua nanti mulai bulan Februari ini, akhir bulan sampai dengan tanggal 15 belum kan dipikirkan matang-matang betul ya. Nanti mungkin secara bertahap akan diundang oleh Bu Yasmu untuk memantapkan jurusan ya. Dan diingatkan sekali lagi nanti sebelum kalian memilih, kalian akan kami minta untuk mengisi surat pernyataan biar tidak tarung antar teman. Yang paling penting itu ya, tidak boleh saling sikut gitu ya. Tidak bisa saling sikut karena sekarang nggak ketemu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan ya, sehingga nanti harapan kita seperti harapan Bapak Kepala Sekolah tadi, dari 40% ini harapannya ya masuk semua ya. Kalau toh tidak mungkin lewat SNMPN ya, Politeknik, mungkin lewat SPAN-PTKIN, mungkin lewat SBMPTN. Ya. Baik, ada mungkin masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup. Betul itu Kak Isa. Pak Yuli ada yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bu Kartia ini. Ya, ini Bu Kartia. Terima kasih Bu Kartia sudah menyemangati anak-anak. Ya, semangat ya. Ya, terima saya kasih yakin, Bu Kartia. Saya yakin dengan ikhtiar pasti insya Allah bisa. Ya, jangan lupa usaha dan doa. Doa ibu, doa bapak ibu guru selalu menyertai kalian. Amin. Ingat, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Sungguh-sungguh dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam usaha. Jadi, memang dalam kondisi seperti ini, doa kita harus ekstrim. Untuk yang muslim, diusahakan sholat malam. Kalau ada kesempatan, ya sholat tahajud itu sama puasa. Kan enggak kemana-mana kan. Insya Allah puasa dalam kondisi hujan itu kuat. Karena kalau pas puasa, insya Allah doa itu lebih diijabah. Sekali lagi, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ingat, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Makanya ikhtiar itu tetap ada, usaha dan doa. Saya yakin pasti bisa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat ya. Doa kami menyertaimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke. Baik anak-anak, mungkin itu yang perlu kita sampaikan hari ini. Terus semangat dan terus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, letakkan mimpi Anda, bukan di atas kepala Anda. Letakkan mimpi Anda di lutut Anda. Dalam doa, bawalah semua mimpi Anda. Ya, seperti yang disampaikan Bu Katia dan Pak Romli tadi. Baik, selamat pagi semuanya. Semangat untuk 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5. Ya, selamat pagi semuanya.
Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ada Bapak Romli, jangan lupa. Ya, terima kasih, Pak. Pak Romli. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Semoga sukses semua. Terima kasih Bapak Romli. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya,